Keesokan harinya, ketika Siska sedang sibuk melayani pelanggan di restoran, di sebuah jalan Greta berdiri mematung, menatapnya tanpa berkedip. Wanita itu terus mengawasinya hingga larut malam, benar-benar mengerikan dari siang hingga malam. Siska akhirnya memanggil polisi, namun pihak berwenang menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Halo semuanya, apa kabar kalian? Perkenalkan, saya Mamat, orang yang akan mengisi suara di video kali ini. Pada kesempatan yang spesial ini, kita akan menyelami sebuah karya film bertema psikopatologis atau yang lebih dikenal psikopat, yang disajikan melalui pendekatan yang terasa segar dan tidak biasa. Film ini yang mengusung genre misteri dan thriller, dirilis pada tahun 2018 dengan judul Greta. Perlu dicatat, ini bukan film horor dengan adegan kekerasan eksplisit. Namun, tingkat ketegangan dan nuansa mencekamnya sama sekali tidak bisa kita remehkan. Oke, persiapkan kalian ya. Alur cerita Greta berpusat pada seorang mahasiswi yang menyeimbangkan waktu antara kuliah dan pekerjaan paruh waktunya. Suatu ketika, takdir membuatnya menemukan sebuah tas tangan yang tergeletak tanpa pemilik di dalam gerbong kereta. Tas tersebut ternyata milik seorang wanita parubaya bernama Greta. Pada perkenalan awal, Greta tampak seperti seorang tante girang yang suka menculik anak muda, yang ramah dan bersahaja maksud saya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perilakunya mulai menunjukkan sisi yang meresahkan dan penuh dengan keanehan yang sulit dijelaskan. Terkuak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan wanita ini. Gimana? Penasaran? Baiklah, mari kita awali dengan berlatar belakang hiruk-pikuk kota New York. Kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswi yang bernama Francisca maksud saya. Dan biar lebih mudah kita panggil saja Siska. Siska juga bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Rutinitasnya setiap hari adalah pulang menggunakan kereta bawah tanah. Namun sebelum malam mengubah segalanya ketika ia menemukan tas tangan berwarna hijau zamrud yang tergeletak di salah satu kursi kereta. Tas itu adalah milik seorang wanita bernama Greta Hideg. Siska sempat berniat untuk menyerahkannya ke bagian barang hilang. Namun karena pos penjagaan sudah tutup, ia memutuskan untuk membawanya pulang terlebih dahulu. Siska tinggal di sebuah apartemen bersama sahabatnya, namanya Erika. Dengan niat tulus, Siska berencana untuk mengantarkan tas tersebut langsung ke alamat pemiliknya. Erika dengan sikapnya yang lebih pragmatis merespon, "Untuk apa kamu merepotkan diri? Kamu bahkan tidak mengenalnya." Akan tetapi, Siska dengan kepribadiannya yang cenderung lugu dan berhati lembut bersikeras untuk melakukan perbuatan baik itu. Erika sambil bercanda sempat membuka dompet di dalam tas itu dan mengambil beberapa lembar uang. Dia mengatakan uang itu bisa untuk spa atau taruhan bola. Namun, Siska segera memintanya untuk mengembalikan uang tersebut. Keesokan harinya, Siska tiba di alamat yang tertera di kartu identitas. Greta menyambutnya dengan ekspresi penuh kelegaan dan rasa terima kasih yang mendalam atas kejujuran Siska. Ia mengaku telah cemas mencari-cari tas kesayangannya itu kemana-mana. Sebagai bentuk apresiasi, Greta dengan hangat mengundang Siska untuk singgah sejenak dan menikmati secangkir kopi di kediamannya yang nyaman. Di dalam rumah Greta, percakapan hangat pun mengalir. Siska menceritakan latar belakangnya sebagai gadis dari Boston yang kini merantau untuk kuliah di New York, berbagi apartemen dengan Erika sahabatnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang berasal dari balik dinding tempat sebuah piano tua berdiri. Greta kemudian berbagi kisah hidupnya. Ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Christoph dan memiliki seorang putri bernama Nicola. Sembari jemarinya menarikan melodi favorit mendiang suaminya di atas piano, Greta mengungkapkan bahwa suaminya telah tiada. Ia juga bercerita tentang anjing kesayangannya, Jojo, yang telah lama hilang. Mereka iba dan berpikir Greta mungkin dilanda kesepian. Siska menawarkan diri untuk membantunya mencari anjing baru, namun Greta menolak dengan halus. Sebelum pamit, Siska meninggalkan nomor telepon apartemennya, menawarkan bantuan kapanpun Greta membutuhkannya. Tak disangka malam itu juga telepon pun berdering.
Greta telah berubah pikiran. Ia ingin sekali lagi memelihara seekor anjing. Perlu diketahui, gaya bicara Greta selalu teramat sangat sopan dan penuh tata krama. Ia memulai percakapan dengan, "Selamat malam, apakah ini waktu yang tepat untuk menelpon? Saya harap saya tidak mengganggu." Udah seperti sales kartu kredit. Keramahan inilah yang membuat Siska semakin menaruh simpati padanya. Keduanya lantas membuat janji untuk mengunjungi penampungan hewan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Di sana pilihan Greta jatuh pada seekor anjing bernama Morton yang menurut petugas hari itu adalah hari terakhirnya sebelum dijadwalkan untuk disuntik mati. Kebaikan hati Greta ini semakin menyentuh perasaan Siska. Dalam perjalanan pulang, Siska membuka diri dan bercerita bahwa ibunya baru saja meninggal dunia tahun lalu dan ia masih sering merasakan kerinduan yang mendalam. Sejak saat itu, hubungan antara Siska dan Greta terjalin semakin erat, menyerupai ikatan antara seorang ibu dan putrinya. Greta bahkan mengajak Siska untuk beribadah bersama di gereja, menyalakan lilin untuk arwah orang-orang terkasih yang telah pergi. Di sana Greta menyinggung tentang putrinya, Nicola, yang ia sebut sebagai seorang musisi berbakat. Ketika Siska bertanya tentang keberadaan Nicola saat ini, Greta menjawab bahwa putrinya telah menempuh pendidikan musik di Paris, Prancis. Kemudian di malam harinya di apartemen, Erika mengajak Siska untuk ikut ke sebuah pesta malam itu. Namun Siska menolaknya karena ia sudah memiliki janji makan malam dengan Greta sejak seminggu sebelumnya. Erika mulai merasakan ada yang tidak wajar dengan kedekatan instan antara sahabatnya dengan wanita parubaya yang baru dikenalnya itu. Ia menduga Siska sudah memproyeksikan sosok ibunya pada Greta. Erika mengingatkan, bagaimanapun juga dia itu orang asing, bukan ibumu, kata Erika. Dan tentu saja ucapan dari Erika sedikit menyinggung perasaan Siska. Why do you always think you can just tell me what to do? She's not your mother. I'm gonna try and forget that you just said that to me. Malam itu saat Siska dan Greta sedang asik menyiapkan hidangan makan malam bersama, Greta memintanya untuk mengambil beberapa batang lilin dari dalam sebuah laci kabinet. Dan di dalam laci itulah sebuah realitas mengerikan terungkap. Celaka, Siska menemukan tumpukan tas tangan yang model dan warnanya identik dengan miliknya. Setiap tas ditempeli secarik kertas catatan berisi nama seorang wanita dan nomor teleponnya. Salah satu nama yang terbaca adalah Samantha Bell. Atmosfer ruangan seketika berubah menjadi mencekam. Berbagai pikiran buruk berkecamuk di benak Siska. Siapakah sebenarnya wanita ini? Dengan panik, Siska segera membuat alasan bahwa ia merasa tidak enak badan dan harus segera pulang. Hebatnya, Greta tetap mempertahankan sikap ramahnya seperti sosok sales kartu kredit. Bahkan menawarkan untuk membungkuskan makanan agar bisa dibawa pulang oleh Siska, yang tentu saja ditolaknya dengan sangat-sangat gugup. Setibanya di apartemen, Siska menceritakan semua yang ia temukan kepada Erika. Sejak malam itu, hidup Siska berubah menjadi sebuah teror. Greta membombardirnya dengan rentetan SMS, panggilan telepon, dan pesan suara yang tak henti-henti dikirim olehnya. Sudah seperti rentenir pinjol yang menagih hutangnya. Teror ini terasa begitu nyata dan menakutkan. Tidak hanya Siska, Erika pun menjadi sasaran. Dengan Greta menelpon ke telepon apartemen mereka lebih dari 80 kali. Only like 80 times. I had to unplug the phone. Siska akhirnya diliputi penyesalan karena telah mengabaikan nasihat sahabatnya. Kemudian di tengah kesibukan kerja, manajer restoran memanggil Siska. Seseorang ingin bertemu dengannya. Dan seperti yang sudah bisa diduga, itu adalah Greta. Greta dengan wajah penuh keprihatinan palsu mengatakan bahwa ia cemas karena Siska tidak merespon pesan-pesannya. Siska dengan tegas mengkonfrontasinya, mengatakan bahwa ia telah menemukan semua tas di dalam laci dan menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang telah Greta rencanakan untuk menjerat orang-orang naif agar mengembalikan tasnya. Greta mencoba memberikan penjelasan, namun Siska menolak untuk mendengarkannya. Meskipun begitu, Greta terus-menerus mengirimkan pesan suara yang memelas. Siska akhirnya luluh dan mendengarkan dirinya. Dalam rekaman itu, Greta mengakui kesalahannya dan bersumpah tidak akan mengulanginya. Ia mengaku bahwa rasa sepi sejak kepergian Nicola telah membuatnya bertindak di luar kendali. Ia memohon agar mereka bisa memperbaiki hubungan.
Sebagai tanda permintaan maaf, Greta mengirimkan karangan bunga lili putih yang indah. Namun, Siska dengan tegas menolaknya. Keesokan harinya, ketika Siska sedang sibuk melayani pelanggan di restoran, di sebuah jalan Greta berdiri mematung, menatapnya tanpa berkedip. Wanita itu terus mengawasinya hingga larut malam, benar-benar mengerikan dari siang hingga malam. Siska akhirnya memanggil polisi. Namun pihak berwenang menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena Greta tidak melakukan tindakan kriminal. Saran mereka hanya satu, abaikan saja. Baru setelah Greta pergi, Siska merasa cukup aman untuk pulang. Namun saat ia melangkah masuk ke dalam gerbong kereta, Greta sudah berdiri di sana menunggunya. Terpaksa Siska memilih untuk berjalan kaki. Namun teror itu terus berlanjut. Greta mengikutinya dari belakang. Please. Jesus, what? People can't keep doing this to me. Kemudian Siska dan Erika kembali berusaha melapor ke polisi untuk mendapatkan surat perintah penahanan. Akan tetapi birokrasi yang rumit dan syarat bukti ancaman fisik yang kuat membuat prosesnya bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Rencana itu pun terpaksa mereka batalkan. Didorong oleh kekhawatiran akan nasib si anjing, Morton, Siska secara diam-diam mengamati rumah Greta. Ia melihat Greta sedang berjalan-jalan dengan Morton. Di tempat sampah, Siska menemukan sebuah surat yang disobek. Ditujukan untuk Nicola. Ia mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera di surat itu. Namun, tidak aktif. Ia hanya bisa meninggalkan pesan suara menanyakan kabar Nicola. Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, tingkat kewaspadaan Siska mencapai puncaknya. Setiap sudut jalan terasa mengancam. Sementara itu, Erika sedang bersantai di sebuah bar. Dan tiba-tiba saja ayahnya Siska, Chris, menelpon. Dari percakapan mereka tersirat adanya hubungan yang agak renggang di antara keduanya. Chris sebenarnya sangat menyayangi Siska dan berharap putrinya mau tinggal bersamanya. Beberapa saat kemudian sebuah foto masuk ke ponsel Siska. Itu adalah foto Erika di bar yang baru saja dikirim oleh Greta. Siska segera menelpon Erika, menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat itu karena Greta sedang menguntitnya. Erika yang merasa sudah aman setelah keluar dari bar tidak menyadari bahwa Greta masih mengintainya dari kejauhan. Teror berlanjut saat Greta mengikutinya hingga masuk ke dalam bus yang sama. Mendengar itu, Siska bergegas menyusul Erika untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi kepada sahabatnya. Keesokan paginya, Siska menerima telepon dari seorang wanita yang ingin bertemu. Namanya Alexa Hammond. Alexa mengetahui bahwa Siska sedang mencari informasi tentang Nicola. Kemudian ia menyampaikan sebuah fakta yang menghancurkan. Nicola telah meninggal dunia akibat bunuh diri 4 tahun yang lalu. Ternyata nomor telepon yang Siska hubungi adalah milik Alexa, yang dulunya adalah konselor kecanduan alkohol bagi Nicola. Alexa membenarkan bahwa Greta adalah seorang wanita dengan gangguan jiwa yang parah. Ia bahkan pernah menghukum Nicola dengan mengurungnya di dalam sebuah kotak saat masih kecil. Cerita tentang sekolah musik di Paris dari Greta hanyalah sebuah kebohongan. Setelah mendengar keseluruhan cerita mengerikan itu dari Erika, di sisi lain, Chris, ayahnya Siska, setelah mendengar keseluruhan cerita mengerikan ini dari Erika, semakin khawatir dan meminta putrinya untuk sangat berhati-hati. Namun, takdir berkata lain. Di restoran, Siska diminta untuk melayani seorang tamu, dan tamu itu adalah Greta. Meskipun Siska berusaha menghindar, atasannya memaksanya untuk tetap profesional. Gangguan dari Greta semakin menjadi-jadi. Ia terus memanggil Siska dengan panggilan sayang dalam bahasa Prancis. Merasa sudah di ambang batas, Siska memberi isyarat kepada temannya untuk menelpon polisi. Saat sedang dilayani, tingkah Greta semakin gila. Ia membanting gelasnya ke lantai, mengeluh minumannya tidak enak. I deserve better. Dan dengan kejam menyinggung tentang mendiang ibu Siska. Karena telah menciptakan keributan, Greta akhirnya diamankan oleh polisi. Namun karena pelanggarannya dianggap ringan, ia dibebaskan dalam waktu singkat.
Lalu Siska memutuskan bahwa ia harus pergi dari kota untuk sementara waktu. Erika kemudian mengusulkan sebuah rencana berbahaya. Temui Greta untuk terakhir kalinya. Berikan ia sebuah perpisahan palsu yang manis. Tujuannya adalah agar Greta merasa tenang dan berpikir Siska akan kembali. Memberinya cukup waktu untuk ghosting secara perlahan dan berharap Greta akan menemukan korban baru. Pertemuan itu diatur dari gereja. Siska berpura-pura meminta maaf, mengakui bahwa Greta telah banyak membantunya. Ia mengatakan bahwa ia perlu pergi sejenak untuk menenangkan diri. Dengan tatapan menusuk, Greta bertanya, "Kau tidak sedang berbohong kan? Kau akan menemuiku lagi setelah kau kembali, bukan?" Siska dengan berat hati mengiyakan, meskipun dalam hatinya ia tahu itu tidak akan pernah terjadi. Don't I deserve a hug? Ketika Siska kembali ke apartemen, Erika tidak ada di sana. Ia menyeduh secangkir kopi dan setelah meminumnya, ia baru menyadari Greta tahu ia berbohong. Kopi itu telah dibius. Greta membawanya pergi. Dan kopi itu pun telah dibius. Greta membawanya pergi lengkap dengan semua barang bawaannya. Can you help me? My niece, she's very... Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Siska terbangun oleh suara mesin kopi yang selesai bekerja. Di sana ada Erika dan ayahnya juga telah datang untuk menjemputnya. Siska pun berangkat meninggalkan apartemen. Namun ketika pintu lift tertutup, pemandangan berubah. Itu semua hanyalah halusinasi akibat obat bius. Siska telah benar-benar diculik. Ia meratap memohon agar tidak dikurung di dalam kotak. Greta setuju. Namun ia mengunci Siska di dalam sebuah kamar tersembunyi di balik piano. Lalu dengan santainya mulai memainkan melodi yang menyakitkan. Di dalam kamar sekapnya, Siska yang putus asa mencoba melarikan diri. Namun semua pintu dan jendela terkunci rapat. Ia menemukan barang-barang milik korban sebelumnya, Samantha Bell. Ketakutan dan amarah pun berkecamuk di dalam dirinya. Sementara itu, Chris yang cemas terus mencoba menghubungi putrinya. Greta yang memegang ponsel Siska membalas pesan suara Chris dengan mengirimkan foto-foto lama dari galeri, menciptakan ilusi bahwa Siska sedang berlibur. Beberapa hari kemudian, Chris pun mendatangi apartemen bersama dengan Erika. Mereka akhirnya menyadari kenyataan pahit yang telah terjadi. Di rumahnya, Greta memaksa Siska untuk belajar piano, memperlakukannya persis seperti yang ia lakukan kepada Nicola dulu. Ia bahkan mencampurkan obat penenang ke dalam susu dan memaksa Siska untuk meminumnya. Suatu hari saat mereka sedang berada di dapur, Siska melihat sebuah kesempatan. Ia berhasil merebut sebuah pemotong adonan dan menebas jari telunjuk Greta hingga putus. Untuk meredakan sakitnya, Greta dengan tenang menyuntikkan obat ke lukanya. Sambil tersenyum mengerikan, ia berkata bahwa ia baru saja membereskan Samantha dan kini Siska adalah satu-satu putrinya. Di sisi lain, Chris akhirnya menyewa seorang detektif swasta bernama Cody. Dari hasil penyelidikannya terungkap bahwa Greta adalah mantan perawat yang dipecat karena menyalahgunakan obat anestesi yang menjelaskan keahliannya dalam membius korban. Cody pun berhasil melacak alamat Greta. Ia menyelinap masuk saat rumah tampak kosong. Namun Greta tiba-tiba pulang. Cody berpura-pura menanyakan keberadaan Siska. Greta dengan licik mengundangnya masuk untuk berbicara. Sebuah keputusan yang sangat fatal bagi Cody. Di dalam, Siska berusaha memberi tanda dengan mengguncang-guncangkan tempat tidurnya. Greta segera menyalakan musik dengan volume keras untuk menutupi suara itu. Ketika Greta lengah, Cody melihat piano yang sedikit bergetar. Ia mencoba menggesernya, namun tiba-tiba Greta menyergapnya dari belakang dan menyuntiknya dengan bius. Are you sure? Maybe Homeland Security?
Dalam keadaan sekarat, Cody gagal menembak dan akhirnya tewas di tangan Greta yang kemudian merayakannya dengan menari-nari seperti orang gila. Dari balik dinding, Greta menjelaskan kepada Siska betapa brilian metodenya menggunakan tas hijau. Menurutnya, secara psikologis hanya orang-orang yang diliputi rasa sepi yang akan tergerak untuk mengembalikan tas itu secara langsung kepadanya. Setelah itu, Greta kembali menjalankan aksinya. Di kereta, ia mengamati para penumpang, mencari target berikutnya. Akhirnya, seorang wanita pun mengambil umpannya, sama seperti Siska. Wanita itu berniat mengantarkan tas itu langsung ke rumah Greta. Mendengar percakapan mereka, Siska kembali berusaha memberi peringatan dengan membuat keributan. Greta dengan tenang menjelaskan kepada tamu barunya bahwa itu hanyalah suara dari tetangga yang sedang merenovasi. Saat Greta sedang menikmati kopinya, ia merasakan efek obat bius. Tamu itu adalah Erika yang sedang menyamar untuk sahabatnya. So what happens now? Oh no. You're overdosing. Ketika Greta tak berdaya, Erika mendengar suara dari balik piano dan segera membebaskan sahabatnya. Namun setelah itu, Greta tiba-tiba menghilang. Lalu dari kegelapan, Siska dengan sekuat tenaga membalas semua perbuatan Greta. Ia berhasil menjebak Greta di dalam kotak kayu miliknya dan mengganjal tutupnya dengan miniatur menara Eiffel. Mereka pun berencana menelpon polisi. We call the cops. Kemudian terdengar suara gedoran keras dari dalam kotak, diikuti oleh suara miniatur Eiffel yang bergeser. Tamat ending yang sangat menggantungkan. Film ini memang tidak pernah secara jelas membeberkan akar gangguan jiwa Greta, entah karena luka batin setelah ditinggal suaminya atau sejak awal ia memang memiliki kecenderungan psikopat. Yang pasti bertemu dengan sosok seperti Greta adalah mimpi buruk yang tidak pernah kita harapkan terjadi di dunia nyata. Daya tarik film ini terletak pada alurnya yang terasa realistis, ketegangan yang dibangun begitu meyakinkan, serta respon orang-orang di sekitar korban yang tampak wajar dan manusiawi. Performa para pemainnya pun patut diacungi jempol, terutama sosok Greta yang ditampilkan dengan begitu hidup. Apalagi ketika ia menari dengan ekspresi aneh yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah kebaikan hati harus selalu diimbangi dengan kewaspadaan. Meskipun niat Siska untuk mengembalikan tas itu tulus, kelemahannya adalah ia terlalu naif dan mengabaikan sinyal bahaya yang jelas. Cerita ini menjadi pengingat penting, tidak semua orang yang terlihat rapuh dan kesepian itu tulus. Mendengarkan intuisi dan nasihat dari orang terdekat, seperti yang diberikan oleh Erika, adalah kunci. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang cerdas. Kebaikan tidak hanya memberi, tetapi juga melindungi diri dari bahaya. Oke, sekian saja. Saya Maman sebagai pembawa acara, pamit undur diri.